sebagai pendampingnya beliau juga mengharapkan, menginginkan hal yang sama dengan beliau sendiri, Pak Bupati Kabupaten Blora, semakin baik, lebih baik ya, dari sisi sumber daya manusianya meningkat, pendidikannya ya, kuota pendidikannya ya lebih baik ya, sistem pembelajaran lebih baik, gurunya juga lebih baik, lalu banyak ekonominya juga meningkat sehingga kesejahteraan warganya tercapai. Di sisi kesehatan juga semakin banyak warga negara yang sadar diri akan pentingnya kesehatan. Banyak hal Mbak, termasuk kemajuan infrastruktur yang memang menjadi fokus utama Pak Bupati, itu juga semakin baik jalannya, terutama ya kebutuhan dasar pokoknya yaitu air juga tercukupi di segala penjuru desa Kabupaten Blora. Prinsip hidup saya secara pribadi itu harus berdiri dengan kemampuan, kokoh dengan diri sendiri, maksudnya dengan kaki sendiri, artinya jangan tergantung orang lain. Itu secara pribadi saya, tetapi begitu menjadi pendamping Pak Arief, prinsip saya juga bertambah bersama dengan beliau bermanfaat untuk orang banyak. Jadi khairukum min anfusikum anfa'uhum linnas, itu saya juga sudah terpatri dengan diri saya. Ketika saya tidak turun ke desa-desa, itu hal yang hilang buat saya, hal yang belum lengkap buat saya. Jadi memang harus, keberadaan kami harus bermanfaat untuk orang banyak. Sudah hampir 3 bulan lebih ya, hampir 4 bulan setelah dilantik Februari 26 Februari, itu saya sangat menikmati ketika peranan saya ada di warga. Ya, belusuan itu Bapak ya istilahnya, kalau saya keluyuran aja. Ketika saya datangi masyarakat yang ya sama seperti sebelumnya, yang masa-masa kampanye gitu, masih sama, artinya saya dipilih jadi atau Bapak dipilih jadi atau tidak, selagi masih di sini, saya harus tetap turun ke bawah. Saya harus perhatikan, kalau maunya ya rumah per rumah, ada masalah apa, khususnya yang punya permasalahan ya kehidupan. Saya itu paling seneng kalau bisa berbagi walaupun tidak banyak. Saya paling senang membelai anak-anak yang memang berkebutuhan, anak-anak yang minoritas. Pokoknya ketika saya ada di antara mereka itu saya puas, pulang tuh pasti puas saya. Tapi saya juga senang sama warga yang pokoknya senang deh, ada di tengah-tengah masyarakat itu paling senang. Saya nggak begitu suka formal-formal, turun langsung dan mendadak. Mendadak aja. Memang aku mau sambil lalu, habis acara apa yang formal, masih ada waktu, saya mau belok sana, saya mau ke sana. Jadi yang seperti itu ya buat saya senang. Mungkin juga buat mereka senang juga mungkin ya kedatangan mungkin. Tapi kalau saya sendiri tuh saya senang seperti itu, sangat menikmati dan seru dan sangat puas ketika mereka ketika mereka menyampaikan, lalu saya sampaikan. Beberapa lama terus ada solusi yang saya juga sampaikan, solusi untuk dia ini terus terwujud. Nah itu saya luar biasa, saya seolah-olah dapat emas permata itu kalau sudah bisa membantu kayak gitu. Open sekali ya, karena itu tadi saya kalau udah kayak gitu itu merasa kembali saya ibu wong akeh ya, saya harus saya harus
mendengarkan mereka, mengadu seperti apa. Ya, kalau memang bukan porsi saya, setidaknya saya mendengarkan lalu saya sampaikan kepada Pak Bupati. Monggo, pendopo itu untuk semuanya, dan WA saya juga saya nomor kontak saya, kalau kerso itu saya siapa aja boleh, Mas. Karena saat ini stuntingnya kita tinggi, pernikahan anak usia dini tinggi, dan ya termasuk HIV-nya juga tinggi. Jadi itu kan satu kesatuan, 3 masalah itu, stunting sama pernikahan dini, ya. Utamanya itulah. Itu saya harus menyelesaikan di 2022. Itu targetnya berkurang 50% dari nilai sekarang yang ada. Itu pengenan saya sudah sampaikan kepada tim bahwa saya di 2022 akhir itu harus kita selesaikan 50% dari nilai yang ada, angka yang ada sekarang. Itu sih target saya, karena itu menjadikan masalah, rantai masalah untuk ke selanjutnya. Belajar, mengisi wawasan, mengisi pengetahuan dengan cara apapun, dan bagi yang memang pengetahuannya sudah lebih tinggi, mari berbagi, dan yang belum itu ayo membuka open mind kita, membuka, menerima pengetahuan yang baik dari luar, di tingkatan desa sampai kotanya, semuanya harus mau belajar. Jadi perempuan yang cerdas itu adalah perempuan yang mau membuka dirinya, baik cara berpikirnya maupun tindakannya yang bermanfaat minimal. Bukan, saya tidak mengatakan minimal ya, karena memang menjadi ibu itu juga tidak mudah, butuh ilmu. Menjadi ibu itu tidak hanya sekedar melahirkan, tapi bagaimana membesarkannya itu dengan cara yang baik. Itu jadilah wanita-wanita di luar sana, calon ibu, remaja, ataupun sudah menjadi ibu, bahkan sudah menjadi eyangnya pun harus tetap mau belajar, menambah pengetahuan tentang cara mendidik yang baik, ya. Karena generasi anak cucu akan menjadi generasi yang akan kita ahli warisi dengan sesuatu yang didikan dari kita, hasil didikan dari kita. Ya, jangan sampai Madrasatul Ula yang mana ada di peran ibu itu menjadi terus-menerus buruk, sehingga buruk juga dunia ini ke depan, khususnya Kabupaten Blora. Kita ingin perempuan Blora itu mau belajar dengan baik, ya. Itu sih. Jadi harus namanya sekolah harus punya konsep, harus punya perencanaan, harus punya kegiatan yang memang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal secara fisik maupun psikologis.